Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, amma ba'd. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kenikmatan untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga apa yang kita lakukan menambah keberkahan dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tercurah pada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga kita semua bagian dari umatnya Rasulullah yang mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada manusia yang secara identitas dia muslim di mata masyarakat, di mata manusia, akan tetapi di hadapan Allah bukan bagian orang-orang yang beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, di antara manusia itu ada yang lisannya itu ngakunya muslim, cuma nanti di akhirat bukan kategori orang Islam. Dan kita berharap Bapak Ibu sekalian, ya, hadirnya kita di sini merupakan bukti tanda keseriusan kita menjalankan agama Allah, keseriusan kita menjadi seorang muslim, sehingga bukan hanya pengakuan saja, tapi kita juga membuktikan apa yang kita ucapkan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadisnya sudah sering kita kaji, Pak. Tapi saya ingin mengulang, nanti akan kita jabarkan di praktek-praktek dalam kehidupan kita. Sini dari Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Kata Allah, kata Rasulullah, jangan sekali-kali kamu bercita-cita pengen mati. Artinya orang yang putus asa. Dia mungkin sakitnya sudah bertahun-tahun, ya, anaknya juga nggak mau ngerawat, nggak bisa kemana-mana, dan mungkin kita pada titik itu putus asa, masih mending apa? Mati, gitu. Karena memang orang itu ada momennya, wallahu alam, kita nanti diuji di akhir kehidupan kita seperti apa, kita nggak ngerti, Pak. Ya, kita nggak tahu. Tapi di sini ada momen salah satu sahabat Rasulullah SAW mengalami momen ini. Dia sakit nggak sembuh-sembuh, sehingga dia memilih lebih baik apa? Mati. Ya. Fa in kana labudda fa'ilan, kalau kamu pengen benar-benar wis jalannya mati saja, doanya atau harapannya jangan kayak gitu. Jangan pilihannya cuma satu, kata Rasulullah. Ya. Tapi
Kalau kamu pengen mati misalkan, doanya gini diajarkan. Ya. Diajari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, kalau seandainya hidup ini itu lebih baik untukku, ya, maka panjangkan umur saya. Tapi kalau seandainya mati itu lebih baik, ya matikan segera gitu. Jadi kalau kita pengen bunuh diri, nggak usah bunuh diri, doa saja gini, Pak. Ya, orang-orang yang putus asa itu nggak, nanti juga kita mati kok, nggak usah pengen cepet-cepet. Jadi kita nggak usah sok tahu kematian itu lebih baik, belum tentu. Katakan gitu, Pak. Jadi kalau kita memang di titik putus asa, ya kalau kita pengen putus asanya sampai pengen mengakhiri hidup, doanya kayak gini. Ya Allah, seandainya ini kematian itu lebih baik untukku, matikan aku. Tapi kalau seandainya hidup itu lebih baik untukku, sehatkan aku kembali, hidupkan aku kembali sebagaimana normalnya orang. Ya, ngoten Pak. Jadi segala sesuatu itu harus melibatkan Allah, jemaah. Terkadang kita dalam melakukan, memutuskan sesuatu, tahu ilmu gaib, Pak. Ilmu gaib itu salah satunya ilmu masa depan. Anak kita kaya atau miskin, kita tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Karena ilmu gaib. Ilmu gaib itu la ya'lamuha illallah, yang tahu hanya Allah. Kata nih, Pak. Kita nggak tahu. Maka kalau memang faktanya seperti itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita libatkan Allah. Saya termasuk utang, Pak. Oke. Utang itu terkadang orang itu merasa ini solusi. Utang itu solusi apa bukan, Pak? Tergantung, Pak. Jangan gini. Utang itu solusi apa bukan? Solusi ada bukan gitu. Tergantung. Nah. Oke, coba kita masuk ke utang nih, Pak. Pembahasan utang nih. Utang itu di dalam Al-Qur'an itu ada. Dan itu ayat yang paling panjang. Ayat yang paling panjang sedunia. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu apa? Ayat utang piutang. Di dalam surat Al-Baqarah 282 menghabiskan satu muka sendiri tuh. Menghabiskan satu muka sendiri, Pak. Apakah ini menandakan urusannya ruwet? Ya memang ruwet kalau nggak selesai. Ya. Bahkan ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan hadisnya. Qala rajulin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada orang konsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah muqbilan ghaira mudbirin, maaf. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya berjuang di jalan Allah, kemudian saya ketika menghadapi musuh itu berada di posisi paling depan. Orang kalau lagi perang, perangnya bukan perang tawuran nggih. Jangan diartikan perang tawuran, benten, Pak. Niki perangnya perang perjuangan niki, seperti rakyat Palestina ngelawan Israel ngoten mawon niki. Ya. Kalau posisinya di depan, itu orang hebat apa orang keren? Hebat dan keren ngoten nggih. Orang nekat. Orang yang memang mentalnya itu luar biasa ngoten nggih. Sehingga dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya dalam posisi perang, berjuang, posisinya melawan musuh itu di depan sendiri, otomatis kan pahalanya banyak deh." Ya, logikanya kan gitu, Pak. Nah, saya dosaku banyak ya Rasulullah. Tanggunganku banyak ya Rasulullah. Kalau seandainya saya meninggal dunia dalam posisi seperti itu, kira-kira dosa-dosaku diampuni semua enggak? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, ya. Semuanya diampuni. Illad dain. Kecuali satu, Pak. Apa? Utang. Jadi utang itu nggak bisa dianggap lunas kalau sholatnya kita rajin, Pak. Nggak bisa.
Sholat saya rajin kok. Sholat saya tahajud nggak bisa. Urusan utang itu utang. Ya. Bahkan ditebus ditebus di posisi kondisi kematian terbaik di medan perang pun tidak bisa menebus utang. Jadi utang itu memang ayatnya panjang, memang urusannya panjang betul itu, Pak. Ya. Maka kata secara hukum boleh enggak sih kita berhutang? Hukum asal. Hukum asal itu mubah. Mubah itu apa? Ya boleh. Boleh itu kalau hukum asalnya boleh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi orang kalau hukum itu, Pak, dalam kajian usul fikih itu, Pak. Perkara yang mubah, hukum yang mubah itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mandub, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Utang itu bisa wajib, bisa. Utang itu bisa haram, bisa, Pak. Ya. Bukan karena akadnya nggih, bukan. Akadnya kita urusan lain, akad ribawi jelas sepakat nih, Pak. Akadnya ini secara akad itu boleh. Ya, secara akad bukan akad ribawi, tapi yang menentukan dia haram dan tidak itu kondisi. Contoh yang wajib, Pak. Kalau ada orang utang wajib itu apa, Pak? Bayangannya yang jenengan nih, Pak. Utang kok wajib? Utang model apa nih? Apa? Kalau di dalam kitab fikih itu dijelaskan, utang yang kategorinya wajib itu utang yang kalau nggak utang mengakibatkan kematian. Kalau zaman dulu musim paceklik itu bisa kelaparan betul, Pak, zaman biyen. Kalau sekarang kan seburuk-buruk ekonomi semasa kita masih hidup ya, Pak. Belum pernah mengalami adanya kelaparan, tapi ada yang busung lapar, ada lah beberapa. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau zaman dulu ya, orang kalau enggak kalau sudah musim paceklik itu benar-benar bisa kelaparan total. Bahkan Nabi Yusuf alaihissalam itu menyiapkan krisis, ya kan? Selama berapa tahun untuk menyimpan 7 tahun. Ya. 7 tahun untuk mempersiapkan krisis yang mengakibatkan kelaparan panjang. Nah, Nabi Yusuf itu menyimpan bahan makanan stok melimpah untuk menghadapi krisis paceklik. Ya, sekarang lagi digaungkan ini, Pak, hari ini, Pak, di Indonesia nggih. Presiden apa, Pak? Pak Prabowo lagi Bukan itu, Pak. Sembada pangan apa nggih, Pak. Apa, Pak, aslinya? Gitulah. Jadi itu ya. Itu memang harus disiapkan. Nggih, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu. Zaman dulu seperti itu. Jadi di dalam contohnya dalam kitab fikih klasik, itu ketika ada orang nggak utang beras, nggak utang makanan pokok, itu bisa mati. Maka posisinya dia wajib untuk utang. Kalau ditarik kepada konteks modern, di era modern berarti kondisi seperti apa yang menyebabkan orang mati? Kesehatan. Ya, hari ini BPJS kesehatan masyarakat Indonesia belum mendapatkan sepenuhnya dijamin oleh pemerintah. Kesehatan kita masih patungan sesama rakyat. Ya, masih Masih patungan, Pak. Entah ada anggaran pajak lari ke situ atau apa enggak, wallahu alam, ya. Yang nyatanya saya dapat laporan di Muhammadiyah itu 1,3 triliun negara itu utang sama Muhammadiyah di urusan BPJS, Pak. Nggih. Berarti kan masih minus nih, Pak. Masih minus nih. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada posisi wajib. Ketika memang menyangkut nyawa. Ada wajib. Ada posisi haram ada, Pak. Yang modelnya orang itu kalau utang nggak pernah nyaur, nggak mau nyaur. Itu haram, Pak. Ya. Bahkan di dalam
sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man akhadal mala, siapa yang ngutang duit, ya, yuridu ada aha, dia pengen ngutang itu azamnya pengen bayar, pengen nyaur, ada Allah, maka Allah akan bantu nyaur. Niat pertama, bukan niat, azam. Azam itu beda. Kalau azam itu dibarengi dengan tindakan, perbuatan, bukan hanya pengen. Ya, itu namanya azam. Jadi dia sudah melakukan, berupaya kerja nyelengi tah, memanage pengeluaran tah untuk nyauri utang, itu namanya azam. Kalau kita misalkan utang saya kok nggak lunas-lunas, ya bisa jadi azamnya belum benar. Oke. Manajemen keuangan nggak diatur, makan masih enak-enak misalkan, jalan-jalan bebas saja nggak mikir, misalkan ngoten Pak. Ya wajar utangnya nggak lunas-lunas. Kalau kita ada itikat baik jamaah, Allah akan bantu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita, karena bayar utang itu salah satu praktek ketakwaan. Ngerti nggih Pak? Ingat nih, utang itu bayar utang wajib apa sunah? Enaknya sunah aja malah, biar nggak dosa. Cocok ya. Karena utang itu wajib, Pak. Sebagaimana salat itu wajib. Ketika kita ingin melakukannya, Allah bantu. Nih, Allah bantu, Pak. Saya ceritakan, Pak. Ada namanya Muhammad bin Munkadir, seorang ulama besar. Beliau itu ya punya utang, Pak. Ya. Jadi orang-orang soleh zaman dulu juga punya utang. Nabi aja punya utang. Nabi punya utang nggak? Punya utang. Ya. Tapi utangnya beda gitu, utang kita sama Nabi. Nanti saya jelaskan. Jauh. Saya jelaskan Muhammad bin Munkadir dulu, Pak. Muhammad bin Munkadir itu punya utang. Pada saat itu beliau membahas utang ya, nggak apa-apa ya. Soalnya ini penting soalnya Pak. Ya, soalnya orang punya utang kadang-kadang merasa nggak punya beban. Ini masalah nih Pak. Bukan lupa Pak. Ya. Saya yakin nggak lupa lah, melupakan ini. Begini Pak. Dan Muhammad bin Munkadir punya utang, tapi dia pusing gitu loh. Secara logika dia kayaknya sulit bayar utang. Karena kan ada momen di mana kita, nalar kita, pikiran kita, logika kita, mengukur kemampuan diri kita, kayaknya nggak mungkin kita melakukan. Namanya kita manusia, ada batas kemampuan. Kalau sudah mentok seperti itu, terus solusinya gimana? Muhammad bin Munkadir pada saat itu menggunakan cara jalur langit. Caranya gimana? Caranya beliau naik haji. Sehingga diprotes nih Pak. Naik haji itu pakai duit nggak? Pakai duit kan? Muhammad bin Munkadir protes. Dir, gitu mungkin ya. Pak, jenengan itu kan punya utang. Kok naik haji gitu Pak? Jenengan itu punya utang kok naik haji. Ingat Pak, utang itu ada dua kondisi. Saya jelaskan dulu biar nggak seudon sama ulama. Utang itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, kondisi belum jatuh tempo. Oke. Kalau belum jatuh tempo, kewajiban belum ada. Paham nggih? Status kita punya utang, iya. Tapi kewajiban untuk bayar itu belum. Paham nggih? Kalau belum jatuh tempo. Tapi kalau sudah jatuh tempo, kewajiban bayar sudah ada. Paham dari sini? Ya, saya yakin mungkin Muhammad bin Munkadir temponya belum jatuh. Tapi nalar dia kayaknya nggak mungkin nih saya bisa bayar pas nanti waktunya. Sehingga Muhammad bin Munkadir, ya sudah, saya berangkat haji, bermunajat kepada Allah, memilih tempat terbaik, waktu terbaik, bermunajat di situ. Menggunakan jalur apa? Jalur langit. Kita pun bisa seperti itu. Teknisnya nggak mesti kayak Muhammad bin Munkadir. Kelamaan Pak. Daftar haji sekarang 25 tahun. Bahkan sekarang nambah Pak. Ya, 30-an lebih. Ya, lama sekarang jamaah.
Caranya nggak mesti kayak Muhammad bin Munkadir. Prinsipnya sama. Caranya, teknisnya boleh beda. Prinsipnya apa? Gunakan jalur langit. Jalur langit gimana? Sekarang itu jamaah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu terbaik tiap hari. Tiap malam Allah buka, siapa yang pengen minta, kebutuhannya dipenuhi. Itu Allah sudah nawarkan diri, Pak. Cuman kita nggak tertarik aja. Ya. Antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah berapa kali, Pak? Sehari? 5 kali. Kasih kesempatan 5, berarti tambah malam, tambah 5, berarti berapa kali kesempatan? 6. Ditambah lagi sujud. Pas kita sujud. Sujud kita berapa kali? 17 kali, Pak, kalau wajib tok. Kalau kita pengen nambah tahajud bla 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 bla, kita sisipkan di setiap sujud kita, luar biasa banyak itu, Pak. Ya. Cuman kita nggak pernah memanfaatkan itu. Ya. Makanya kita masalahnya nggak rampung-rampung, nggak kelar-kelar. Karena nggak pernah melibatkan Allah. Ya, libatkan Allah, Pak. Ya, libatkan Allah. Tapi libatkan Allah bukan berarti kita kemudian pesimis. Azam tadi prinsipnya. Azam itu kita melakukan juga berharap mendapatkan bantuan dari siapa? Allah. Gitu caranya. Jadi orang muslim itu bukan pasrahnya pasrah tanpa aktivitas. Berusaha kemudian menyerahkan hasil keputusannya kepada Allah. Itu muslim. Kelihatan gimana? Jadi Muhammad, kita kalau punya masalah hutang kok nggak bisa secara nalar, gunakan jalur langit. Kalau kita belum punya utang dan pengen utang, cara yang terbaik yaitu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Caranya gimana? Pertama, caranya harus menyiapkan barang jaminan. Karena utang piutang itu kata para ulama, bahkan ada sebuah syair mengatakan ad-dainu riqqun, utang piutang itu seperti memperbudak diri. Bang, ya, Pak? Tahu budak, jamaah? Budak itu adalah orang yang kalau kerja, hasil pekerjaannya itu untuk tuannya. Untuk tuannya. Orang utang yang normal, orang utang yang bertanggung jawab itu ya seperti itu harusnya. Ingat ya, ini yang khusus orang yang normal nih, Pak. Orang yang nggak normal yang kalau ditagih lebih galak daripada itu orang nggak normal itu, pengecualian ini, Pak. Ya. Ini di luar pembicaraan ini kategorinya orang nggak normal, mohon maaf. Ini kita berbicara orang normal, Pak. Orang normal itu ketika kita misalkan ngutang, kita berarti posisinya seperti budak. Budak bukan makna yang sesungguhnya, mental kita mental seperti budak. Kalau kita ketemu sama orang yang ngutangi, nggak kemaki gitu loh, Pak. Kalau misalkan kemaki, ini orang nggak waras nih, gitu. Ini serius. Nggak mungkin, Pak. Karena dia secara normalnya orang, kalau dia punya rasa malu, punya harga diri pun segala macam, mesti malu dia. Ngeper gitu, bahasa Cirebonannya ngeper. Ngeper itu apa? Minder, Pak. Ya, semulia apapun orang, kalau di depan orang yang ngutangi itu minder. Itu orang yang kalau punya kemuliaan, kalau dia punya harga diri, punya rasa malu. Kalau orang yang nggak normal ya lebih galak tadi. Ya, itu nggak normal itu. Makanya kata para ulama, falyangdur ahadukum aina yad'u riqqahu. Maka kalau kamu pengen utang, lihat-lihat orang. Orang yang mau diutangi itu modelnya seperti apa? Orang baik atau orang jahat? Khawatirnya nanti kalau kita salah minjem duit ke orang yang salah, harga diri kita akan dicabik-cabik. Paham dari sini, Kak? Sudah pernah merasakan, nggih? Harga diri kita sudah kayak nggak ada harga dirinya, Pak. Iya, termasuk pinjol, Masya Allah. Saya itu sering bolak-balik ke Tangerang, Pak. Saya sering melihat ada debt collector itu kalau nagih, Masya Allah. Memalukan lah kalau saya posisinya orang ditagih itu, Pak. Memalukan, Pak. Harga dirinya jatuh sekali.
Makanya benar kata para lihat-lihat. Nanti kalau kita pengen utang ke orang itu lihat orang itu baik atau enggak, bisa ngasih memperpanjang waktu atau enggak gitu loh. Kalau bisa cari orang yang enggak berani nagih gitu loh Pak. Siapa kira-kira? Enggak ada Pak ya. Bahkan jamaah, nih perlu diperhatikan etika untuk utang piutang nih Pak. Ibnu Hajar Al-Haythami itu menjelaskan gini Pak. Kondisi kita ketika mau utang harus dijelaskan. Misalkan gini. Orang yang memberikan hutang itu punya hak mendapatkan informasi ekonomi kita seutuhnya. Kenapa? Bukan jaminan. Karena dia punya resiko, Pak. Kalau ekonominya dia yang mau pinjam utang itu kok pas-pasan, dia jangan menutup-nutupi seakan-akan punya apa? Punya jaminan, punya pekerjaan, punya buffer uang yang mau bayar utang. Kalau kita menutupi itu berarti kedustaan, Pak. Itu kata Ibnu Hajar Al-Haythami termasuk dosa besar. Karena akan menyengaja orang, misalkan kita pastikannya saya nggak bakal bisa bayar sih. Cuman keinginan bisa pengen bayar, tapi melihat dari sisi apa? Kemampuan kayaknya nggak bisa bayar, cuman kita tutup-tutupi gitu loh Pak. Paham dari sini nggak? Kalau kita menutup-nutupi itu kata Ibnu Hajar ini dosa besar. Kenapa demikian? Sama saja kita menipu, merampok tidak sadar. Karena kalau seandainya orang itu ngerti kondisi kita, ya kan? Kalau misalkan kita jelaskan saja Pak, dia mau ngasih ya alhamdulillah, nggak ngasih ya haknya dia. Paham gitu Pak? Kalau kita tutup-tutupi, ya itu masalah. Makanya benar kata para ulama, ya. Lihat-lihat orangnya. Jangan sampai harga diri kita dicabik-cabik pertama. Bahkan ada perkataan Umar bin Khattab, wa iyyakum wad-daina. Kalau bisa itu jangan utang. Itu nasihat siapa? Umar, Pak. Kalau bisa jangan apa? Utang. Fa inna awwalahu hamun, karena orang yang utang itu awal pertama kali dia nerima duit hamun. Hamun itu apa? Kegelisahan yang ia dapatkan. Ini khusus orang yang bertanggung jawab nih Pak. Di luar orang yang nggak normal itu enggak gitu. Ya. Kalau orang yang normal itu punya utang nggak punya utang lah bebas dia, merasa untung. Ya alhamdulillah ketipu dia kan. Karena nggak ada niatan itu kenapa? Lah ya ini di luar orang ini Pak. Kalau orang yang bertanggung jawab kata Umar, kalau ente misalkan ngutang, hamun itu apa? Gelisah. Tapi kan ada orang prinsip kalau nggak ngutang nggak semangat katanya. Bener gitu ya? Oh iya berarti yang laku. Katanya sih gitu Pak. Ya monggo lah itu pilihan hidup sih Pak ya. Yang penting ngeten Pak. Yang penting kalau memang ada sisi manfaat, yang penting kita bisa membayar utang, ya dipastikan kita bayar, kemudian kita transparan kepada orang yang ditangi. Dan nggih, transparan. Wa akhirahu harbun, kata siapa? Kata Umar. Ujungnya nanti utang itu kalau nggak diselesaikan harbun. Harbun itu apa? Pertikaian, peperangan, bahasanya Umar perang sih ya. Harbun itu apa? Perang. Karena kalau urusan duit Pak, nggak kenal status. Anak itu bisa gugat orang tuanya. Anak itu bisa membunuh orang tuanya. Kasusnya kan bukan hanya 1-2 tuh. Ya. Di Garut kemarin ada seorang anak gugat ibunya urusan apa? Utang, Pak. Kalau sudah masuk pengadilan, urusannya hitam putih. Nggak melihat antara siapa dengan siapa, nggak melihat itu, Pak. Ya. Kalau sudah masuk ke pengadilan, hitam putih jamaah. Makanya orang itu kadang-kadang gelap nih, Pak. Kata Umar bin Khattab, kalau bisa jangan utang. Karena endingnya nanti kalau kita nggak bisa manage dengan baik, ujungnya kita gelisah, endingnya akhirnya jadi pertikaian. Antara kakak dengan adik bisa tengkar bertahun-tahun, bahkan nggak bisa reket lagi gara-gara utang. Ya, hati-hati Pak. Ya, ini sudah diingatkan betul sama siapa?
Umar. Makanya kalau pengen utang, caranya seperti Nabi. Utang yang terhormat. Utang yang terhormat itu menggunakan jaminan. Ngatan nggih? Itu utang yang terhormat, Pak. Seandainya kita mati mendadak. Siapa yang tahu kematian? Enggak ada kan? Ya, seandainya kita mati mendadak, nanti ada jaminan aman. Kalau seandainya keluarga kita nggak tahu, aman, Pak. Paham gimana? Aman. Makanya kalau kita utang jangan melebihi aset yang kita miliki. Bahaya nih, Pak. Ya. Dan itu nasihat para ulama. Kalau kita pengen utang, jangan melebihi aset yang kita miliki. Nah, kalau larinya ke utang ya. Karena ini Pak. Ini urusannya maksud saya. Kalau pengen utang minta petunjuk dari Allah. Ya Allah, kalau seandainya utang ini baik untukku. Maksud saya gitu tadi. Mau larikan ke situ. Cairkan segera ya Allah. Karena saya butuh betul ini ya Allah. Mudahkan ya Allah, gitu Pak. Itu. Karena utang itu bahaya. Ya, dulu kan ada kisahnya ulama besar yang dipenjara karena apa? Utang. Muhammad bin Sirin yang beliau belanja minyaknya itu modal bisnisnya dari apa? Utang. Boleh nggak? Boleh. Ini jadi masalah. Namanya bisnis secara hitung-hitungan kalkulasi matang itu kan bisa profit, bisa ada lebih, bisa bayar utang gitu loh. Ya. Kalau untuk kebutuhan harian makan, kalau bisa ada jaminannya sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kan urusan makan nih. Utang ke Yahudi itu untuk apa? Makan. Rasulullah ganti jaminan. Kalau urusan makan mesti habis, nggak mungkin profit, Pak. Paham nggak, Pak? Sehingga harus ada jaminan, ini aman, cara aman. Tapi kalau untuk bisnis sudah ada kalkulasinya, sudah ada spekulasi kemungkinan profit. Cuman Muhammad bin Sirin namanya musibah, Pak. Bukan karena manajemennya yang salah, bukan karena prediksinya yang salah, tapi benar-benar musibah. Minyak zaitun yang beliau beli ada bangkai tikusnya. Ini kan di luar prediksi ya, Pak. Ya kan? Di luar kalkulasi yang di luar ekspektasinya dia lah. Sehingga sebenarnya dia punya hak untuk mengembalikan minyak zaitun kepada tengkulaknya itu. Tapi Muhammad bin Sirin belum percaya kepada tengkulaknya, khawatir nanti kalau dikembalikan minyak zaitun yang najis itu diperjualbelikan. Saya tanggung jawab nggak mau. Sebenarnya boleh, Pak. Sudah ada sepakatan Muhammad bin Sirin, lebih baik ditumpahkan sajalah. Lebih baik saya rugi. Gitu. Cuman ternyata ya Muhammad bin Sirin modalnya habis, nggak bisa jualan segala macam. Pas jatuh tempo, orangnya galak nih Pak kebetulan. Nggak pandang ulama, nggak pandang siapa, lapor ke pengadilan. Ya, pengadilannya kebetulan nggak pandang ulama, nggak pandang ini, kalau salah ya salah gitu. Nggak ada istilah kebal hukum. Nih, walaupun ulamanya ini dekat dengan penguasa nih Muhammad bin Sirin, Pak. Ini Muhammad bin Sirin ulama besar nih, Pak. Dekat dengan penguasa. Tapi kalau posisinya salah, Muhammad bin Sirin punya utang, ya udah salah ya salah gitu. Ya. Walaupun di penjara pada hormat semua. Yang namanya ulama besar. Makanya kalau kita pengen tadi hal-hal yang kita di luar prediksi, Pak. Kita minta petunjuk dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Pak, ingatkan utang, urusan utang. Tak kelarkan sekalian gitu, Pak. Termasuk bayar apa? Bayar SPP, Pak. SPP itu utang apa bukan, Pak? Kalau nggak bayar. Nah, SPP itu temponya kapan? SPP sekolah. Temponya di awal apa di akhir, Pak? Tanggal 10 normalnya uraf ya. Ada sebuah kaidah mengatakan al-ma'rufu urfan kal masruti syaratan. Jadi rata-rata misalkan kita sekolahan saya nggak memberikan temponya kapan, enggak kok. Berarti kita menggunakan standar umum. Standar umumnya misalkan tanggal 10, ya sudah anggap itu tanggal 10 temponya. Paham gitu, Pak? Kalau kita punya kemampuan, kemudian kok kita ngulur-ngulur, itu kezaliman.
Nggih, Pak. Ini serius nih, Pak. Itu kedzaliman, Pak. Kita punya kemampuan nih untuk bayar SPP sekolah anak kok harus segera, kok malah kita undur-undur. Lebih untuk belanja atau beli martabak misalkan. Atau lebih memilih beli ikan seger misalkan. Ini kedzaliman. Ya. Dan itu Rasulullah sudah mewanti-wanti matul ghaniyyi dzulmun. Orang yang ngulur-ngulur utang, dia punya kemampuan, ini bagian dari apa? Kedzaliman. Guru TK itu, Pak. Sekarang guru TK gajinya berapa, Pak? Ya Allah, ngenes nih. Terus 50 benar, Bu ya? Tuh, Pak. Oh, anaknya. Betul, Pak. Ngenes itu apa ya, Pak? Aduh, itu bensin aja nggak cukup tuh, Pak. Ya. Saya ngomong kayak gini karena sekeliling saya itu banyak guru-guru TK yang sering ngobrol itu loh, Pak. Ya, gaji itu paling keren itu 700.000, Pak. Paling keren itu, Pak. Ya. Paling keren itu dalam arti sudah bertahun-tahun di situ, sudah menjadi senior gitu loh, Pak. Bayangkan, Pak. Kemudian kok kita bayarnya telat, ya Allah. Ya, kebangetan, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Ini saya sampaikan karena demi kemaslahatan. Oke. Demi apa? Kemaslahatan. Di lembaga pendidikan yang lain pun seperti itu, Pak. Karena gini, Pak. Hukum asal mengajarkan agama itu wajib nopo sunnah, Pak. Wajib. Kewajiban itu dibebankan kepada siapa? Orang tua, walinya. Terutama hukum yang kewajiban yang sifatnya fardu ain. Fardu ain itu apa aja, Pak? Ini belajar fikih nggih. Fardu ain itu sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi, Pak? Zakat, haji, yang sifatnya fardu ain, sifatnya kewajiban yang nggak bisa diwakilkan. Dan itu harus diajarkan kepada anak. Wajib. Ya. Kalau seandainya yang punya kewajiban siapa? Orang tua. Misalkan orang tua nggak bisa mampu mengajarkan, boleh diwakilkan dengan menyewa guru. Guru butuh bayar guru wajib nggak? Pada saat itu bayarnya wajib, itu dalam kajian fikih ada. Kalau misalkan orang tuanya nggak mampu untuk bayar guru, maka kewajiban ini berpindah kepada kakeknya. Waduh, kakeknya siapa nih? Yang punya kakek, nggih, hati-hati nih. Ketika misalkan ada cucu kita kok nggak mendapatkan pendidikan agama yang layak, kok kita nggak ada upaya untuk apa? Memberikan laluan sarana untuk belajar, dosa kita, Pak. Ya, kewajiban itu akan berpindah terus. Ya, kalau kakek misalkan nggak punya duit juga, naik sudah pada meninggal misalkan, miring, Pak. Apa namanya, nyamping. Ya, berarti adik kakaknya itu, ya, kenyamping, Pak. Hanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru TK itu sebenarnya, ya TK SD itu apa ya? Itu pelajaran yang sifatnya pondasi, yang sangat fundamental. Ya, bayangkan kalau kita ngajari Al-Fatihah itu, Pak. Ya, makanya kalau bisa, Pak, Bu, Al-Fatihah itu jangan orang lain yang ngajari. Orang tua. Kalau orang lain masa kita ngajari Al-Fatihah nggak bisa, Pak. Kalau saya pegang, yang penting Al-Fatihah. Al-Fatihah bagianku, Pak. Gitu. Al-Fatihah bagian orang tua. Anak itu gampang kok, kita ngomong aja Al-Fatihah terus itu bisa, Pak, cepat, Pak. Ya, sangat cepat sekali mereka. Maka jemaah yang di belakang Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu, nih. Jadi untuk urusan salah satunya utang, kalau kita kan nggak tahu nih baik atau buruk, minta petunjuk kepada siapa? Allah. Termasuk misalkan kita milih sekolah anak. Ya, kaitannya dengan masa depan, ya Allah, sekolah ini baik untuk anakku atau enggak? Kalau ini baik, mudahkan aku masuk situ, anakku masuk situ. Kalau ini jelek, ya sudah, ditolak nggak apa-apa, gitu kan. Jadi keputusan apapun kita terima itu jadinya. Termasuk kita memilih pekerjaan, jemaah, memilih bisnis misalkan. Ya Allah, kalau seandainya bisnis ini baik untukku, untuk kehidupanku lancarkan, ya Allah. Gitu, Pak. Kalau seandainya ini jelek, ya jangan ada niatan saya untuk bisnis itu, hilangkan niat itu.
Jadi libatkan Allah dalam segala aktivitas kita. Kata gimana? Enak insyaallah. Kalau kita selalu melibatkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aktivitas kita selalu dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Hadisnya tentang kematian tapi pembahasannya tentang utang gitu. Tapi enggak apa-apa nggih, Pak. Ya karena enggak ya enggak, Pak. Tadi kan ada ulama besar yang berdarah gara-gara utang. Nggih. Itu kalau udah berdarah berarti utangnya lunas. Embot. Enggak, Pak, enggak. Jadi begini, Pak. Ada hadis Nabi Muhammad terakhir, tak lengkapi mawon nih. Kata Rasulullah, "Man taraka malan faliwarasatihi, wa man taraka dainan fa alayya." Kata Rasulullah, siapa yang ninggali harta, misalkan dia mati, meninggal dunia, hartanya banyak, maka harta itu untuk keluarganya. Wa man taraka dainan, kalau dia meninggal dunia nggak punya harta tapi punya utang, fa alayya, maka utang itu jadi tanggunganku. Jadi tanggunganku itu tanggungannya Nabi maksudnya. Nabi itu kayak gitu, Pak. Ya. Rasulullah SAW seperti itu. Dan ini dilanjutkan oleh sahabat-sahabat setelahnya. Zaman dahulu, Baitul Mal, sekarang ada Baitul Mal tapi komersil sifatnya ya. Beda. Baitul Mal yang sifatnya sosial, bukan komersil. Okay? Baitul Mal zaman dulu itu salah satunya ngurusi utang piutang. Rakyatnya yang punya utang mana? Laporan, dicek. Segala macam orangnya benar apa enggak, punya segala macam benar-benar enggak mampu, ya sudah, bantu sama Baitul Mal. Oh, ada orang mati punya utang, keluarganya enggak mau membayar, diganti sama Baitul Mal, diserahkan sama Baitul Mal, Pak. Kalau Muhammad bin Sirin tadi kasusnya, Pak, endingnya ceritanya itu dibayari sama raja. Itu. Jadi tetap enggak selesai, Pak. Utang itu nanti sampai akhirat. Kata nggih, sampai apa? Sampai akhirat. Tapi Muhammad bin Sirin itu dibayari sama raja karena dia orang terkenal. Ya, akhirnya beliau bebas. Kata nggih, Pak. Jadi nggak bisa dianggap lunas karena sholat, dianggap lunas karena di penjara, nggak bisa. Penjara itu untuk efek jerah saja. Tadi Pak, urusan ceritanya tadi gimana? Pak di penjara, dia keluar bayar, tetap bayar. Ya, utangnya tidak dibayari. Dibayari sama raja. Tadi yang minyak zaitun yang Iya, minyak zaitun. Muhammad bin Sirin. Iya, Pak. Jadi tetap harus apa, Mbak? Bayar. Saya punya utang 100. 100 apa? Perak misalnya. Yang bayar 100 perak. nah, utangnya tuh waktu zaman Nah, ini karena inflasi dihitung apa enggak gitu ya? Nah, kata para ulama, kata baginda Nabi Muhammad SAW, khairukum khiyarukum ahsanu qada'a. Kalau sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, kalau membayar utang dilebihkan, tapi tidak dimasukkan ke dalam syarat. Misalkan kalau syarat tak utangi 1 juta, nanti nyaurnya 1.500.000 ya, ini nggak boleh, haram, ini riba. Tapi itu inisiatif sendiri, Pak. Misalkan, saya dulu punya utang 100 perak misalkan tahun 88 misalkan. Sekarang kalau dikuruskan kan berarti kan misalkan 1 juta misalkan, Pak. Ya sudah bayar 1 juta nggak jadi masalah. Karena pada akad transaksi pada saat itu tidak ada akad tambahan. Ini inisiatif orang yang berhutang, yang minjem. Dan itu mendapatkan pujian dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga pernah seperti itu. Rasulullah satu kasus lagi. Rasulullah pernah utang unta. Umurnya 1 tahun. Ini lebih dikit nggak apa-apa ya? Umurnya 1 tahun. Kemudian orang ini yang ngutangi Rasulullah nagih sama Rasulullah. Rasulullah, mana? Ini sudah jatuh tempo. Jenengan kemarin punya utang unta, saya nagih utang. Apa nama untanya mana? Kata Rasulullah, waduh, untanya nggak ada yang umur 1 tahun. Saya untanya rata-rata 2 tahun ke atas. Berarti lebih gede apa lebih kecil? Lebih gede ya, Pak. Ya sudah, ini 2 tahun aja buat kamu dah. Gitu, Pak. Gitu, paham ya, Pak? Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ngitung inflasi, ya monggo silakan, inisiatif pribadi. Tapi kalau diakotkan nggak boleh. Kata nggih, paham nggih? Karena kalau yang ngutangin itu ketemu orangnya lagi gimana? Ahli waris, Pak. Kita nggak
Oh, nggak tahu orangnya, berarti disedekahkan atas nama dia. Kalau memang nggak ada, diruntut-runtut nggak ada, nggak tahu ya sudah, disedekahkan atas nama dia. Oke, aman gitu. Selesaikan. Sama, saya juga punya utang, Pak. Motivasi diri sendiri ini ceritanya, Pak. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.